Halo teman-teman, ketemu lagi di cerita tentang road trip kita ke Sumbawa. Kali ini saya akan cerita recap perjalanan kita selama 14 hari. Dan yang paling banyak pertanyaan adalah kemana aja sih? Terus habis berapa duit tuh? Nah itu pertanyaan yang paling sering ditanya pada saat saya cerita tentang perjalanan ke Sumbawa ini. Nah, dalam perjalanan ke Sumbawa ini saya kan pakai Land Cruiser Prado ya. Jadi ini mobil 2700 cc. Jadi bensinnya cukup boros. Perhitungannya mungkin sekitar 1:6 ya. 1 liter bisa menghabiskan 6 km ya. Nah, jadi mungkin ini biaya bensin merupakan biaya yang cukup gede ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pakai mobil lain yang lebih irit bisa jadi lebih murah. Dan yang kedua, hotel. Ya. Hotel itu saya memang budgetin satu kamar itu maksimal 500.000 lah, ya sekitar 500.000 lah, ya. Dan setiap kita booking hotel pasti kita booking 2 kamar karena kalau udah berlima sekamar kayaknya sempit gitu ya. Terus kemudian selama perjalanan ini ya, kebanyakan tempat wisata di Lombok, di Sumbawa itu rata-rata gratis masuknya ya. Cuma ada beberapa tempat wisata aja sih yang ada tiketnya ya, tapi kebanyakan itu gratis gitu. Terus apa lagi ya? Dan oh iya, nah cuma memang waktu kita ke Sumbawa ini kita kan gagal nih ke Pulau Moyo dan juga ke berenang dengan hiu paus. Nah memang kita sempat booking ya, dan kita kasih DP untuk kapal ke Pulau Moyo. Jadi itu ada biaya yang hangus lah, mungkin sekitar 2 jutaan hangus buat sewa kapal dan hotel di Pulau Moyo. Yaitu karena memang ya cuaca yang nggak bagus ya, jadi kita nggak bisa maksain nyebrang ke Pulau Moyo. Nah di episode ini saya mau jelasin setiap harinya kita kemana aja dan biayanya habis berapa aja. Oh iya, tapi biaya ini nggak termasuk makan ya, karena makan itu kan selera ya. Kadang-kadang kita juga bisa kadang-kadang makan di pinggir jalan gitu ya, atau juga kadang-kadang makan di restoran yang lebih enak lah, yang cukup mahal gitu ya. Jadi ini nggak termasuk biaya makan. Nah di hari pertama ya, kita targetnya dari rumah di Bekasi ke Probolinggo, yaitu ke Hotel Bromo View. Nah perjalanan dari rumah ke Probolinggo kan full tol ya, jadi kita sempat mampir di Nasi Mbak Jamlang Manggul. Terus kemudian kita juga istirahat 2 kali di kilometer 429 dan kilometer 519. Itu sekalian juga ngisi bensin ya. Nah memang biaya yang paling besar nih pada saat perjalanan ke Probolinggo itu adalah ya bensin sama tol ya. Bensin ada 860.000, hotel 2 kamar nih ya 900.000, dan juga bensin yang cukup banyak tuh 1 juta lebih buat bensinnya si Prado. Di hari kedua ya, itu yang kita mulai dari Probolinggo, terus lanjut ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, terus kita nyebrang ya ke Pelabuhan Gilimanuk, dan kita berakhir di Le Monte Sunrise di Kintamani, Bali. Jadi di Kintamani itu kita camping ya, dan di situ ada beberapa mobil yang juga camping bareng dengan kita. Biaya yang paling besar ya tetap bensin lah ya, tapi di situ juga ada kapal tuh dari Bali ke dari Banyuwangi ke Bali itu 202.000. Nah kita kemudian besoknya ya, setelah kita camping di Le Monte, terus kita ke Black Lava. Black Lava itu adalah
lautan pasir ya, kayak di Bromo gitu ya, tapi pasirnya hitam dan itu di Gunung Batur. Dan setelah dari Black Lava kita makan di Warung Jowet di Kintamani. Terus ceritanya pengen lihat pantai di Bali ya, Pantai Batu Bolong. Terus akhirnya kita ngopi-ngopi di Stuja Coffee di Canggu sambil nunggu penyeberangan kita yang rencananya malam hari dari Bali ke Lombok. Katanya sih ombak kalau siang atau misalnya masih agak sore itu ombaknya gede. Katanya kalau tengah malam lebih tenang ya, makanya kita nunggu sampai dengan agak malam ya. Biaya paling besar waktu hari ketiga itu ya biaya kapal ya, dari Pelabuhan Padang Bayi ke Pelabuhan Lembar itu 1.100.000, dan itu emang lumayan lama tuh, 7 jam perjalanan. Nah besoknya kita nyampe di Pelabuhan Lembar jam 5 subuh ya, dan langsung kita ke pantai Kuta Mandalika. Kita sempat sarapan di salah satu kafe di Puri Rinjani Hotel yang depan Pantai Mandalika. Lumayan ceritanya, breakfast ala western. Terus dari Kuta Mandalika kita melipir ngeliat-liat sirkuit Mandalika ya. Terus kemudian kita ke Pantai Selong Blanak. Ya masih sekitar setengah jam lah dari Pantai Kuta Mandalika itu, dan kita menemukan satu hotel yang cukup bagus, namanya Mango Lodge. Harganya nggak mahal, cuma 450.000 per kamar ya. Cuma itu ada maksimal ya, diisi cuma 2 orang. Kalau misalnya diisi 3 orang ya ada kena cas tambahan, harus pakai extra bed ya. Dan ini hotelnya bagus, bersih, dan recommended lah pokoknya hotel yang di Mango Lodge di Selong Blanak. Kita main juga di Pantai Selong Blanak, menikmati sunset ya. Kebetulan cuaca lagi agak bagus ya, walaupun nggak terang banget, tapi ada kelihatan warna-warna kuning lah sunsetnya ya. Nah tadi biaya hotelnya 1.050.000 ya, karena ada extra bed. Terus bensin juga kita ngisi biar nggak kehabisan bensin. Jadi kita tuh suka ngisi, pokoknya bensin gitu isi setengah kurang, kita langsung isi biar nggak kehabisan. Nah terus hari kelima di tanggal 28 Desember ya, dari Mango Lodge Selong Blanak kita menuju ke Pelabuhan Kayangan. Nah dari situ kita mampir makan di rumah makan Taman Langit ya di Lombok Timur. Terus begitu nyampe Pelabuhan Kototano kita langsung cus ke Bukit Mantar. Jalannya cukup ekstrim ya, nanjaknya cukup curam. Dan kita nyampe di Bukit Mantar, kita camping. Dan masuk ke Bukit Mantar ini gratis loh, nggak ada tiket. Tadi biaya kapal dari Lombok ke Kototano itu 506.000. Nah setelah camping dari Bukit Mantar kita rencananya mau ke Pulau Moyo. Makanya kita masuk ke Amanwana Port. Cuma udah bahasnya sampai pelabuhan, ternyata yang kapalnya bilang gak berani nyebrang. Ya udahlah kalau gitu besoknya lah kita undur. Dan kita ke Labuan Jambu dulu, rencananya mau ikut mau lihat hiu paus besoknya. Maka kita nginep di Alvia Hotel. Hotelnya kecil ya, tapi bersih kok, bagus ya. Nah, ini suasana di Labuan Jambu. Besoknya sih rencana kita mau lihat hiu paus ya. Makanya jam 3 subuh itu kita udah bangun dan kita udah jalan naik perahu ke tengah laut di Teluk Saleh. Cuma karena ombak di tengah-tengah juga ternyata tiba-tiba jadi besar, terus hiu pausnya gak muncul tuh. Jadi kita udah naik kapal selama 3 jam bolak-balik, sia-sia nggak bisa lihat apa-apa. Karena gagal berenang sama hiu paus, akhirnya kita putusin untuk balik ke arah barat ya. Jadi kita
mampir ke Pantai Air Lemak di Sumbawa Besar ya. Di pantainya waktu itu juga di Pantai Air Lemak juga anginnya cukup gede ya. Terus kita ke Pantai Kertasari di Sumbawa Barat, dan akhirnya kita nginep di Pantai Jelenga di Bambu Homestay. Nah ini sederhana tapi bagus ya homestaynya. Jadi kayak rumah tradisional, dan kebetulan cuaca pagi itu juga cukup cerah gitu ya. Nah ini nginep di sini itu 2 kamar 450.000, jadi murah sih sebetulnya ya. Harga tiket untuk berenang sama hiu paus itu sebetulnya harganya 2,4 juta. Nah tapi karena kita nggak berhasil nemuin hiu paus, maka tiketnya kita cuma bayar setengahnya, 1,2 juta, ada diskon. Nah hari berikutnya pas kita nginep di Pantai Jelenga ya, di homestay itu. Dari homestay kita jalan ke Pantai Jelenga itu sekitar ya paling juga 10 menit nyampe ya, jalan kaki. Pantainya indah, pasirnya putih ya, terus homestaynya juga enak. Nah di sini setelah puas berenang, kita mampir ke air terjun Semporon ya, dan dari air terjun Semporon itu kita lanjut ke Pantai Sekongkang, pantai tropikal di Sekongkang ya. Kita lihat yang surfing dan juga merayakan malam tahun baru waktu itu tanggal 31 Desember. Hotelnya cukup bagus ya, dan di situ banyak dipakai sama pegawai aman mineral. Nah hari ke-9 dari Tropical Beach Resort di Sumbawa Barat itu kita rencana langsung ke Lombok ya, lewat Pelabuhan Pototano, dan kita langsung ke Sembalun ya, mampir di Kebun Kopi Cafe. Kita makan sore di situ karena udah jam 4 sore ya di situ kalau nggak salah. Terus dari situ kita mau ngecamp ceritanya di Edelweiss Camp yang view-nya di depannya itu langsung Gunung Rinjani. Tapi ya apa daya ya, cuaca tidak mendukung, angin gede, terus hujan terus. Akhirnya ya kita nyari hotel lah ya, dan kita akhirnya terdampar di Rinjani Hill Hotel. Dan cuacanya memang terus-terusan hujan sepanjang malam sampai pagi. Kamar Rinjani Hotel sama ya, standar sekitar 450.000 per kamar. Terus tadi ada biaya kapal 506.000. Terus hari berikutnya hari ke-10 ya, karena di Rinjani Hill Hotel juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita jalan ke Mataram. Dari Sembalun kita ke Mataram lewat jalur utara ya, jadi kita nanti lewatin Senggigi, dan kita sempet makan sate ikan Tanjung ya. Ini enak banget nih, sate ikan dikasih bumbu ya, bumbunya agak pedas tapi enak sih. Terus dari situ kita mampir di Senggigi View, dan di sini kita pisah sama Om Herwin ya, yang udah 3 hari bareng jalan bareng dengan kita. Hari ke-11 setelah semalam sebelumnya kita nginep di rumah adik saya di Mataram, kita ke kantor DLN buat beli tiket kapal karena malamnya kita harus berangkat ke Surabaya pakai kapal. Nah setelah beli tiket kapal selesai, kita jalan ke pantai di Sekotong, namanya Pantai Elak-Elak. Di sini juga di Sekotong ini pantai juga cukup bagus-bagus ya, pantainya bersih, pasir putih, terus ada beberapa pulau atau gili yang bisa dikunjungin ya, dan di situ banyak jasa penyeberangan dari Pantai Sekotong ke Gili. Harga tiket kapal untuk 5 orang penumpang dan 1 mobil itu 2,5 juta. Tapi nggak termasuk makan, jadi di atas kapal untuk makan kita harus beli sendiri. Nah untuk naik kapal di Pelabuhan Lembar kita udah standby dari jam 9 malam nungguin kapalnya datang. Kita masuk jam setengah 12, jam 12-an masuk kapal, dan baru berangkat setengah 5 subuh saudara-saudara.
Terus kita nyampe di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu jam 3 subuh. Tapi kita baru bisa keluar dari kapal jam 10 pagi. Wah, itu memang luar biasa deh. Cerita lengkapnya ada di episode ke-7 ya. Jadi perjalanannya sekitar 37 jam total. Begitu kita keluar dari kapal, kita langsung cari makanan sarapan di Surabaya. Mampir ke Sate Ondomohen, sate klopo yang legendaris. Terus kita makan es krim di Zangrandi. Ya, dari Surabaya kita mampir ke Solo buat beli kaos sama jaket di Blue Syndicate Solo. Terus kemudian makan di rumah makan Adem Ayem. Nah, itu juga rumah makan legendaris tuh. Enak banget tuh ayam gorengnya. Biaya perjalanan yang paling besar dari Surabaya ke Cirebon itu ya bensin sama tol ya. Karena kan memang jauh tuh. Nah, hari ke-14 alias hari terakhir, sarapan nasi jamblang Mangdul. Waktu datang kita sempat mampir ke Mangdul dan pulangnya hari terakhir kita juga makan di Mangdul. Terus habis dari Mangdul kita mampir ke Batik Rusmi buat beli oleh-oleh dan makan siang di Empal Gentong Haji Aput. Sore sekitar jam 3-4an kita akhirnya nyampe dengan selamat di Bekasi. Nah, itu seluruh perjalanan kita selama 14 hari kemana aja. Jadi kalau di recap biaya yang keluar itu sekitar 17 jutaan ya, nggak termasuk makan ya. Bensin 4,8 juta, biaya kapal 4,8 juta juga, hotel 6,1, biaya wisata itu termasuk yang kapal sewa kapal 1,2 dan biaya tol 1,7. Nah, ini di luar makan, di luar oleh-oleh ya. Jadi ya kalau mungkin saya mau makan ya mungkin sekitar 5 juta ya habis sekitar biaya makan. Oleh-oleh ya itu oleh-oleh sih tergantung lah ya. Jadi itulah cerita kita road trip ke Sumbawa ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mau ke Sumbawa ya, bisa jadi referensi. Masih banyak sebenarnya tempat di Sumbawa yang belum sempat kita datengin karena terbatasnya waktu. Next time mungkin kita akan balik lagi juga ke Sumbawa. Cerita lengkap tentang perjalanan ini ada 7 episode. Nah, nanti linknya saya kasih di deskripsi ya. Silahkan dicek video-videonya buat referensi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.